Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di Kau datang bagiku. Walaupun sekarang tak tampak wujud-Mu, ya Tuhanku. Aku bergembira atas datang-Mu, dan aku menyanyikan tembang baru. Engkau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia, ya Tuhanku. Para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat Sang Bayi Penebus, ya Tuhanku. Para Majus datang untuk menyembah Sang Bayi di pelukan Sang Penebus. Dari timur jauh datanglah ke Betlehem, dan mempersembahkan mas kemenyanganmu, ya Tuhanku. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di Kau datang bagiku. Walaupun sekarang tak tampak wujud-Mu, ya Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi, selamat Natal buat kita semua. Hari ini hari yang penuh sukacita. Dalam situasi pandemi, kita tetap bersukacita karena pengharapan kita menjadi suatu kenyataan. Tuhan mau datang ke tengah-tengah kita, bahkan dalam kegelapan sekalipun, dalam keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun, Tuhan datang. Dan itulah yang menjadi inti misi kedatangan Tuhan di tengah-tengah umat manusia, karena keterpurukannya. Maka dalam keterpurukan karena berbagai macam hal, terutama dosa-dosa kita. Yang kedua karena lingkungan atau situasi kita kurang memungkinkan karena pandemi ini, Allah menyatakan kasih-Nya, kerahimannya, kemurahannya, dan terutama penyertaannya. Itulah Sang Immanuel yang kita rayakan dalam masa Natal ini. Pada pagi ini
teristimewa kita mau secara khusus merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, bukan pertama-tama kelahiran fisik, tetapi terutama kelahiran batin, spiritual dalam hati kita. Itu yang paling memungkinkan, itu yang paling menguatkan kita semua. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita mohon rahmat-Nya agar kita sungguh diteguhkan dan kita dikuatkan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang sudi menjadi manusia agar dapat mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Mari kita bangkit berdiri. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah disinari oleh terang surgawi yang datang daripadamu dalam diri Putramu Yesus Sang Immanuel Allah beserta kami. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati kami karena iman bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami mau menyatakan syukur pujian kami dan terima kasih atas bimbingan penyertaan-Mu dalam masa-masa sulit karena situasi pandemi ini. Hampir setahun kami mengalami situasi yang kurang kondisi, kurang enak ini, tetapi karena rahmat-Mu, kemurahan dan belas kasihan-Mu, Engkau masih menguatkan kami. Namun kami ingat juga akan saudara-saudari kami yang terpapar virus corona ini, bahkan mereka yang meninggal. Kami mohon berikanlah kekuatan, berikanlah penyembuhan, pemulihan dari virus corona. Semoga mereka tetap diberikan kekuatan dan semangat dalam hidup. Dan terimalah saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, semua orang yang telah meninggal karena virus corona, juga karena berbagai macam penyakit. Semoga karena belas kasihan dan kerahiman-Mu, mereka boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan kelak mengalami kebangkitan mulia, kehidupan kekal, kebahagiaan abadi di surga. Khususnya kami juga ingat akan Bapak Ilham Markus yang telah meninggal 22 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan pengampunan-Mu. Semoga Bapak atau Opa Ilham Markus boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan boleh menikmati sukacita, kebahagiaan abadi bersama dengan para kudus-Mu di surga. Dampingilah dan bimbinglah segenap keluarga, supaya mereka tetap berharap akan kerahiman belas kasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai rentuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit
syukur bagi namanya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga,
para gembala itu berkata satu terhadap yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya menjadi heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Oh, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, "Allahmu Raja," dan meraja di hati kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, baik secara langsung maupun dari rumah masing-masing, hari ini kita memperoleh berita gembira, baik dari bacaan pertama, terlebih dari bacaan Injil. Apa yang dinantikan umat manusia sejak 2000 tahun yang lampau sampai hari ini, dalam perayaan Ekaristi ini kita rayakan dengan penuh sukacita, yaitu kedatangan Sang Mesias, Raja Damai. Inilah yang dikatakan oleh Yesaya, betapa kabar sukacita ini sungguh mendatangkan pengharapan bagi kita. Walaupun situasi kita tidak menguntungkan di saat-saat pandemi seperti ini, tetapi perayaan Natal karena kabar sukacita, karena kedatangan Tuhan ke tengah-tengah kita, Allah mau bertransformasi, lahir dan tinggal di tengah kita. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Maka dalam renungannya, renungan Natal, Bapak Paus mengatakan justru dalam situasi seperti ini perayaan Natal menjadi asali, menjadi konkret, menjadi sungguh-sungguh terwujud, bahwa dalam kesepian, dalam kemalangan, dalam situasi yang tidak mengenakan sekalipun, Tuhan datang dalam diri manusia, bahkan dalam sejarah umat manusia. Kita ingat bagaimana kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem 2000 tahun yang lampau, yang hari ini masih kita rayakan. Bukan dalam pesta, bukan dalam suasana yang penuh dengan sukacita, bukan dalam keadaan yang enak, justru dalam kegelapan malam, dalam kedinginan malam, bahkan juga dalam situasi politik yang tidak nyaman. Waktu itu bangsa Israel mengalami penjajahan, tekanan yang luar biasa dari kekuasaan Romawi. 700 tahun yang lampau sebelum kelahiran Yesus itu sudah disampaikan oleh Yesaya bahwa kerinduan, harapan akan hidup dalam sukacita akan menjadi nyata, dan itu nyata setelah 700 tahun. Tetapi toh
dalam situasi itu tetap mereka mengalami tekanan politis, bahkan tekanan ekonomi. Persis sama ya situasi kita hari ini di seluruh dunia, bukan hanya di Makassar, bukan hanya di Indonesia, tapi saya yakin di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bagaimana banyak yang mengatakan, pastor, jadi di Natal nanti malam pastor, atau jadi di Natal ini, kenapa tidak jadi? Pandemi seperti ini pastor, bisa tidak kita merayakan Natal? Saya bilang bisa, tentu bisa. Mengapa? Karena kita punya pengharapan bahwa kedatangan Tuhan bukan pertama-tama kedatangan fisik, yang mana seringkali kita menggambarkan perayaan Natal itu dalam hingar-bingar, dalam pesta pora. Bahkan mungkin ada orang yang tidak sadar sampai saat ini, apa ya yang saya mau buat pada malam Natal atau pada hari Natal. Bagaimana kumpul-kumpul dengan keluarga, bagaimana kumpul-kumpul dengan teman, apa yang kita mau makan, apa yang kita mau sediakan. Bahkan nanti pada tutup tahun juga kita masih dalam masa Natal. Apa yang akan saya buat? Janganlah kita berpikir seperti itu saat ini. Ya, saat ini. Karena dalam situasi pandemi seperti ini kita mesti betul-betul prihatin, tetapi dalam pengharapan. Mengapa kita berharap? Karena kita percaya. Mengapa kita percaya? Karena ada bukti dalam bacaan Injil. Yang dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana para gembala ini ketika dalam kedinginan malam, ketika dalam kesepian, dalam kesederhanaan mereka bersuka cita. Hanya mendengarkan berita malaikat, mereka sungguh bersuka cita, luar biasa. Padahal mereka belum dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan mereka, tetap berjaga di tengah malam yang dingin. Mereka belum dibebaskan dari berbagai macam penderitaan mereka, dari kesusahan mereka. Tetapi toh mereka bersuka cita, mereka punya pengharapan karena mereka percaya. Hanya mendengar dan melihat bayi itu mereka sungguh percaya dan kembali ke tempatnya, di mana mereka menginap di gua-gua, karena di Bethlehem itu di mana para gembala menggembalakan domba-dombanya pada tengah malam, mereka tinggal di gua-gua bersama dengan domba-dombanya dalam kedinginan, bahkan juga dalam perasaan tidak nyaman karena domba-domba itu ya rasanya ya kurang begitu sedap, baunya luar biasa ya, bau domba. Tetapi mereka bersuka cita dalam situasi seperti itu. Mereka tidak kehilangan pengharapan, mereka justru percaya. Nah, inilah yang juga harus kita yakini. Kardinal kita, Bapak Monsinyur Ignatius Suharyo mengatakan, dalam situasi pandemi ini segenap umat manusia harus tetap punya pengharapan, bukan optimisme, tapi pengharapan. Beda optimisme dengan pengharapan. Apa bedanya, pastor? Sekira sama itu. Optimisme dengan pengharapan beda. Optimisme ada kalau kita punya data yang baik, data yang akurat, data yang sungguh-sungguh pasti, dan ada peluang, itu orang optimis ya. Tapi pengharapan hanya muncul ketika kita punya iman. Justru dalam situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, dalam situasi kepedihan, dalam situasi yang tertekan sekalipun, kita tetap punya pengharapan karena iman kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta kita yang meraja di hati kita, meraja dalam kesederhanaannya, meraja dalam kerendahan hatinya, meraja dalam keheningan, bahkan meraja dalam kemajemukan, mau menyatukan hati kita dengan orang-orang yang lain, bahwa kita turut merasa prihatin dengan situasi kita, mereka yang sakit, bahkan mereka yang jadi korban karena virus corona. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengalami kesedihan yang luar biasa akhir-akhir ini karena begitu banyak teman-teman yang meninggal karena virus corona, terutama di Makassar ini. Beberapa dari mereka saya kenal, bahkan anggota-anggota Marriage Encounter. Itu kehilangan teman, rasanya kita mengalami kesepian. Tetapi situasi Natal membuat kita penuh pengharapan, semangat lagi bahwa Tuhan hadir. Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita dalam pergumulan perjuangan kita. Tuhan menyertai kita, bahkan orang meninggal sekalipun
tetap Tuhan mengasihi, tetap Tuhan mencintai. Itulah iman. Berkat iman ini ada pengharapan. Tadi pagi saya sempat juga mendengarkan kata sambutan dari mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad. Saya senang itu dengar dia punya pidato-pidato karena seorang yang luar biasa hebat, karena nasionalis menurut saya ya, menurut saya. Dia katakan, rekan-rekan Kristiani, selamat Natal, Merry Christmas. Kita dalam situasi seperti ini yang sudah hampir 1 tahun mengalami virus corona karena berbagai macam persoalan seperti ini, tetap punya semangat bahkan pengharapan. Dalam kegelapan sekalipun tetap ada cahaya yang muncul. Dan dia mengatakan cahaya itulah yang membuat kita tetap punya semangat hidup. Mana yang dimaksud cahaya? Cahaya tentu Yesus datang membawa terang seperti bacaan tadi malam. Betapa membahagiakan bangsa-bangsa yang mengalami kegelapan, kini terang telah muncul di tengah-tengah mereka karena kedatangan Tuhan. Nah, kini cahaya yang dinantikan oleh umat manusia kita rasakan, bukan cahaya lampu yang terang ini, bahkan cahaya kedap kelip itu juga cahaya, tetapi terutama cahaya yang muncul di hati kita karena iman ini. Kita bersyukur bahwa kita dikaruniai iman yang luar biasa, sehingga dalam tekanan, dalam situasi apapun tetap kita punya semangat dan pengharapan yang luar biasa. Maka semoga semangat ini seperti para gembala, seperti dikatakan, kemudian kembalilah gembala-gembala itu ke tempat mereka sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Iman mereka berkata yang sesungguhnya bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita, bahkan Tuhan meraja, Immanuel yang meraja di hati kita dan menjadi Mesias bagi kita. Semoga perayaan Natal bagi kita ini bukan perayaan yang lewat begitu saja, seakan-akan kosong karena tanpa pesta, tetapi terutama kita pesta dalam hati. Pesta sukacita itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih menggembirakan, jauh lebih memberikan damai dan sukacita karena sungguh keluar dari hati kita, bukan karena pesta-pesta lahiria yang sesaat saja sesudah itu lewat. Bahkan sesudah pesta banyak orang yang susah, banyak orang yang sakit kembali karena terlalu kelebihan pesta, minum ataupun makan. Ya, seperti itu. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam situasi ini kita tetap punya keprihatinan, terlebih kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang berduka, supaya kita juga tetap saling menguatkan dalam masa-masa seperti ini. Amin. Saudara-saudariku, kita berdiri, kita mau meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, pada pagi hari ini dengan penuh kedamaian, marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus yang begitu dekat dengan manusia. Semoga kita ditolong olehnya dan semoga tak seorang pun yang terlupakan. Marilah kita menjawab setiap seruan doa kita. Datanglah Yesus yang lahir dalam hati kami. Datanglah Yesus yang lahir dalam hati kami. Kami sudah mencoba untuk meratakan gunung-gunung prasangka dan permusuhan untuk mempersiapkan jalan bagimu. Janganlah mengecewakan harapan kami,
Kami berdoa kepadamu, datanglah Yesus dan lahirlah dalam hati kami. Datanglah dan hiduplah dalam kota-kota dan desa-desa kami. Perlihatkanlah dirimu di jalan-jalan kota kami. Senyumlah kepada orang-orang yang kau jumpai. Pulihkanlah kegembiraan masa muda kami. Kami berdoa kepadamu, Datanglah Yesus, dan lahirlah dalam hati kami. Datanglah ke setiap tempat, baik daerah tandus dan sepi, maupun daerah subur yang padat penduduk. Datanglah ke kota-kota yang mewah, melimpah maupun tempat-tempat yang kumuh dan serba kekurangan. Kami berdoa kepadamu, Datanglah Yesus yang lahir dalam hati kami. Datanglah ke seluruh dunia, hapuskanlah air mata kami, kenyangkanlah setiap perut yang lapar, ikutlah bergembira dengan mereka yang bahagia. Kami berdoa kepadamu, Datanglah Yesus yang lahir dalam hati kami. Lahirlah kembali dalam hati kami semua. Hiduplah kembali dalam hati setiap orang. Dengarkanlah keluh kesah kami dan wartakanlah perdamaian-Mu kepada semua penghuni bumi. Kami berdoa kepadamu. Datanglah Yesus yang lahir dalam hati kami. Marilah saudara-saudariku, dalam hati kita sampaikan juga doa pribadi kita, harapan kita, sukacita kita. Kita syukuri semua itu dan kita sampaikan juga permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon, datanglah Yesus yang lahir dalam hati kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menampakkan diri sebagai anak kecil dan telah menjadi lemah seperti kami manusia ini. Hatimu tersentuh oleh segala penyakit dan penderitaan kami dalam situasi pandemi ini. Alihkanlah dan kami menjadi suatu sukacita kegembiraan, sukacita yang membawa damai di dunia ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Surga bergema, lahir
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu Yesus berkenan hadir di tengah-tengah kami dan mau lahir dalam hati kami masing-masing. Semoga damai yang dibawanya tetap tinggal di hati kami, sehingga kami boleh membagikan damai sukacita ini ke tengah lingkungan masyarakat, keluarga, dan dunia di mana kami berada, sehingga damai-Mu terpancar ke seluruh penjuru. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita siapkan doa syukur agung 10. Doa syukur agung 10. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, sebab Engkau menciptakan kami agar kami cinta padamu dan cinta kepada sesama kami. Kami berterima kasih pula kepadamu sebab kami dapat berkumpul dan bercakap-cakap serta bergembira bersama pada saat ini. Kami berterima kasih pula kepadamu ya Bapa, sebab Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau menjanjikan seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus, dan ketika sudah tiba waktunya, Ia datang di tengah-tengah kami. Atas semua anugerah itu ya Bapa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu bersama semua orang yang percaya kepadamu, bersama para kudus dan para malaikat di surga. Kami memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Dominus Deus
Doa syukur agung 10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia lahir di Bethlehem sebagai anak kecil dan disembah oleh para gembala dalam hati gembira. Para sarjana datang dari jauh mempersembahkan hadiah kepadanya. Ia menjadi besar dan suka membantu sesamanya dan selalu patuh kepadamu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu, Yesus mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Kami mohon terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Yohanes, para uskup semuanya. Semoga dalam masa Natal ini kami umat-Mu mendapatkan ketentraman hati sehingga mampu mendamaikan yang bermusuhan dan mengampuni yang bersalah. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria dan para kudus-Mu kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia Dia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Miserere
Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. (454). Datanglah
mempersiapkan lagu penutup 476. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas kelahiran Putramu Yesus, Sang Immanuel, Allah beserta kami. Ia mau datang ke tengah-tengah kami, bahkan mau tinggal di hati kami. Semoga berkat yang dibawa senantiasa menguatkan kami, memberikan harapan dalam hidup ini, terutama di masa-masa sulit dalam situasi pandemi karena virus corona ini. Bantu dan berkatilah semua umat-Mu, semua anak-anak-Mu, supaya kami tetap punya pengharapan dalam Dikau, sehingga kami boleh menatap masa depan ini penuh sukacita, penuh damai dan kesejahteraan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Duduk sejenak Bapak dan Ibu, silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam situasi yang tidak mudah ini karena pandemi virus corona, kita bersyukur boleh merayakan Natal saat ini. Dan menurut saya inilah yang istimewa kali ini, kita merayakan Natal dalam keprihatinan. Coba kita bayangkan, kita tidak terpikir, bahkan tidak terbayangkan sama sekali bahwa kita akan mengalami situasi seperti ini, bukan hanya di Makassar, di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ini suatu penyakit yang kita sebut pandemi karena kena seluruh dunia, bukan epidemi kena sebagian, tetapi seluruh dunia kena. Tetapi justru itulah yang kita syukuri, Tuhan tetap mau tinggal di hati kita karena Dia Sang Immanuel, bukan khotbah lagi, tetapi saya mau sampaikan bahwa inilah kekasannya dan kita syukuri. Memang situasi ini tidak mudah dan mungkin berkepanjangan, mungkin, tetapi kita berharap segera bisa kita hadapi masa depan yang penuh cerah ini, karena kita berharap banyak pada vaksin yang sementara diolah, sementara dipersiapkan oleh pemerintah, sebagian sudah dapat, dan moga-moga semua orang bisa menerima vaksin sehingga betul-betul kita punya semangat kembali, harapan untuk hidup yang lebih baik lagi. Tetapi saya mengatakan Natal kali ini adalah Natal yang real, Natal yang sungguh-sungguh, karena dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi kepedihan, Tuhan mau hadir. Itulah yang juga yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Semoga kita berani menghadapi masa depan kita ini dengan penuh harapan karena iman, kepercayaan. Dan karena itu saya mau mengucapkan selamat merayakan Natal bagi segenap umat, baik yang hadir saat ini, juga yang ada di rumah, ataupun juga yang ikut misa live streaming. Semoga Natal ini sungguh memberikan kekuatan dan harapan bagi kita, bersama dengan Dewan Pastoral Paroki, bersama dengan Pastor Agus, bersama dengan segenap aktivis paroki yang sungguh mempersiapkan Natal ini dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam persiapan-persiapan ini. Ada sejumlah orang yang hampir setiap hari ada di gereja. Saya mungkin tidak bagus terlalu menyebutkan secara langsung lagi, tetapi terima kasih kepada saudara-saudari, teman-teman yang sungguh mempersiapkan ini, dan juga orang-orang muda kita yang mempersiapkan kandang Natal yang bagus, pohon-pohon Natal yang bagus di beberapa tempat. Luar biasa pengorbanan, dan juga karena harapan sukacita yang ada di hati kalian, sehingga kalian juga mau berkorban untuk Tuhan, untuk kita semua. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap umat, bahkan siapa saja yang secara istimewa memberikan donasinya, sumbangannya untuk sembako Natal dan juga untuk aksi Advent. Ini konkret, nyata, cinta, perhatian dan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita, kepada umat atau teman-teman kita. Mereka banyak yang mengatakan, Pastor, kami sangat senang, terima kasih,
karena dalam situasi ini ternyata masih banyak saudara kita yang mau berkorban dan punya keprihatinan, cinta dan kasih bagi kami. Itu saya mesti sampaikan kepada kita semua. Mereka mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap umat, siapa saja yang turut ambil bagian dalam donasi sembako, baik dana maupun juga natura, juga aksi Advent yang akan kita salurkan ke KWI, ke Jakarta, supaya nanti menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga kita senantiasa dikuatkan karena cinta kasih kita yang sungguh-sungguh menjadi real karena perayaan Natal ini. Amin. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dalam perayaan Natal, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi, perayaan Natal kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Hai dunia, berfirmanlah, dan samudra jamur di hatimu. Berimanlah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, pelukkanlah Rajamu menebus. Hai bumi, hau gunung lapang, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.